Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo. How are you? Hai bro, hai sis. How are you? Hai ladies. How are you? How are you? Apa kabar semuanya? Ketemu lagi dengan saya Ira K, Ira Kania di podcasting Sprintil di hari kedua Ramadan, hari kedua bulan puasa. Apa kabar semuanya? Baik-baik saja. Apakah kemarin sukses untuk puasa hari pertamanya? Lancar-lancar saja. Semoga semuanya masih dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Nah, kita di bulan puasa ini podcasting Sprintil akan nongol untuk berbagi cerita seputar apa ya enaknya. Karena hobi saya makan, hobinya cari cemilan. Jadi saya selama bulan Ramadan ini mau cerita-cerita tentang makanan-makanan kecil untuk berbuka puasa dan ya kue-kue Indonesia, khas Indonesia gitu yang ya biasalah banyak beredar di pasar-pasar kuliner, apalagi dalam situasi kayak gini nih, Ramadan kayak gini pasti banyak sekali yang jual di tempat-tempat yang kayak bazar-bazar kuliner gitu ya. Oke, setuju. Ngomongin makanan deh udah paling seru ya. Oke, soalnya kalau cerita-cerita tentang puasa kan udah banyak yang apa ya, yang lebih ahli gitu ya. Ya. Baik, kita mau cerita apa ya? Ya kalau bulan puasa gini kan pasti semua udah tahu dong ya manfaatnya puasa ya kan. Puasa itu kan ya tubuh kita melakukan proses detoksifikasi gitu ya. Jadi ya pada saat puasa itu sel-sel dalam organ tubuh kita melakukan proses regenerasi gitu. Jadi ya puasa tentu saja sangat disarankan dan bermanfaat sekali ya. Dan sebenarnya sih pada saat puasa ini sebenarnya jadi satu kesempatan juga ya untuk kalau yang punya pengen berat badan turun gitu ya. Kolesterol juga biasanya turun, kolesterol ya, kadar gula darah juga biasanya lebih terkontrol ya, karena kita membatasi makanan kan gitu. Tapi dengan catatan ya kalau bukannya nggak berlebihan juga sih gitu ya, jadi ya tetap harus dijaga juga gitu. Tapi yang jelas sih puasa itu sepanjang hari kan kita bisa mengurangi konsumsi cemilan ya, nggak seperti biasanya ya kalau kita work from home gitu, WFH kayak gini apalagi cari makanan lebih gampang kan, jadi pasti lebih banyak ngemil ya dibandingin kalau kita kerja di kantor ya kan gitu. Jadi ya bisa dijadikan ajang untuk melatih kita mengontrol diri gitu ya, mengontrol makanan dan juga apa ya, melatih kesabaran gitulah, biasalah banyak lah pokoknya manfaatnya puasa ya kan ibu-ibu. Setuju. Nah terus pada saat kita buka puasa itu kan amat sangat disarankan untuk berbuka dengan yang manis-manis ya kan, bukan sama dana manis tapi berbukalah dengan makanan atau minuman yang manis gitu katanya ya. Kenapa begitu? Karena pada saat kita puasa kan kita perlu mengembalikan kondisi tubuh ya yang tadinya lemah, lemes gitu ya. Jadi untuk bisa cepat kembali lagi kondisinya itu disarankan untuk makan dan minum yang manis-manis gitu ya. Sangat disarankan atau dianjurkan itu adalah menyegerakan buka puasa dan makan yang kurma gitu. Jadi sebenarnya buka puasa juga nggak boleh banyak-banyak, nggak boleh kalap ya gitu. Nah ngomong soal yang manis-manis nih, kali ini saya mau cerita tentang minuman manis ya. Kan gini ya, pada saat kita puasa itu juga banyak sih orang yang punya kebiasaan masing-masing ya. Kebiasaannya itu adalah makan dulu langsung atau cuma minum aja gitu. Ada juga yang memang harus langsung makan berat gitu, langsung makan nasi. Ada juga yang cuma biasanya minum aja sedikit terus udah gitu. Nah kira-kira kamu termasuk yang mana nih gitu. Nah di antara yang senangnya minum itu biasanya kita sering banget ya minumnya tuh langsung minum air es ya, karena kan habis puasa tuh kebayang gitu kalau dari siang-siang tuh udah enak banget ya teh manis gitu ya, kan udah kebayangnya kalau lagi panas-panas haus gitu minum teh manis, jadi biasanya langsung nyiapin es teh manis pada saat buka puasa gitu ya. Sebenarnya
itu banyak sekali yang kebiasaannya minum es teh manis gitu. Tapi sebenarnya es teh manis itu tidak terlalu disarankan untuk berbuka puasa ya, soalnya kan dia memang makanan manis itu mengganti energi kita gitu, tapi rasa manisnya itu sebaiknya dari rasa manis alami, kurma atau buah-buahan gitu. Kalau minum-minuman teh itu kan ada gulanya, terus juga esnya itu ya juga nanti bikin kaget gitu. Jadi yang lebih disarankan sebenarnya minum teh manis hangat daripada es teh manis gitu. Karena kenapa? Ya mencegah juga kita sakit tenggorokan kan gitu. Karena kan kalau makannya yang langsung dingin nanti kaget juga tenggorokannya gitu ya. Terus apalagi ya yang kebanyakan orang tuh minum es teh manis pada saat buka puasa ya. Terus ada juga yang biasanya makannya kurma ya. Buah-buahan sebenarnya juga boleh loh buat buka puasa ya kan. Terus kalau yang langsung makan sih wah itu biasanya anak-anak muda gitu ya, langsung makan berat, langsung makan nasi, langsung makan segala macam dimakan gitu ya. Kalau untuk seumur-umur saya kayak gini mungkin biasanya sih minum doang ya, terus habis itu sholat, terus habis itu baru makan deh. Itu soalnya agak begah juga ya kalau langsung makan banyak tuh, langsung kayak apa ya, langsung ya kekenyangan, gak enak nanti pas sholatnya gitu ya. Nah terus selain es teh manis tadi ya, bukan es teh manis tidak terlalu disarankan, teh manis hangat itu lebih baik, dan kurma itu. Terus ada juga yang senangnya minum jus. Nah jus ini juga boleh nggak sih sebenarnya buat buka puasa? Sebenarnya sih boleh-boleh aja dong makan jus di buka puasa, kenapa tidak boleh ya? Apalagi kalau jusnya itu jus buah yang buahnya segar ya, dan manisnya itu langsung dari buahnya aja, nggak usah tambah gula lagi ya. Jadi yang disarankan itu minum jus buah, bisa jus kurma, bisa juga jus buah apa ya, mangga, stroberi, jeruk juga boleh, tapi jangan pakai es kalau bisa ya. Jeruknya itu jeruk seger enak loh. Jadi jeruk kan sudah terkenal kaya vitamin C dan antioksidan ya gitu. Jadi paling enak sih kalau jeruk itu dipotong terus udah diperes aja udah gitu, nggak usah tambah apa-apa lagi karena jeruknya juga udah segar sih gitu. Tapi kalau untuk yang punya masalah dengan mah itu tidak disarankan ya gitu. Jadi ya pokoknya kita tahu keadaan tubuh kita masing-masing kan gitu ya. Semangka juga punya kandungan air yang tinggi loh, jadi jus semangka juga bagus tuh buat buka puasa ya. Dan semangka itu punya kandungan nutrisi yang sangat diperlukan untuk meningkatkan sistem imun gitu, bisa mengurangi nyeri otot dan bisa mengurangi gejala flu, itu bagus ya. Tomat juga bagus, jus tomat banyak vitamin C-nya. Terus kalau tomat dicampur ini juga boleh, tomat campur seledri sama apa ya, kale kale tulisannya ya. Nah itu juga mengandung vitamin A, C dan banyak lah pokoknya vitamin lainnya. Terus apalagi ya, ada lagi nih yang disarankan untuk orang-orang yang punya penyakit diabetes, yang punya penyakit darah tinggi, terus yang punya penyakit jantung dan sakit kepala gitu, dan untuk ibu-ibu hamil. Nah itu paling enak adalah buka puasanya pakai es kelapa. Itu udah paling enak sekali ya. Air kelapa itu enak banget, seger, dan kalau bisa sih air kelapanya nggak usah campur gula lagi, itu enak deh. Air kelapa asli aja rasanya, dan itu sangat bermanfaat sekali ya. Air kelapa ini satu, dia bisa mengendalikan nafsu makan ya, dan air kelapa ini secara efektif dapat menyerap glukosa dan mencegahnya memasuki aliran darah. Jadi
Bisa untuk menurunkan berat badan juga loh minum es kelapa ya, enak deh, apalagi kelapa hijau. Itu enak sekali dan bagus sih katanya untuk ibu-ibu hamil dan bisa meningkatkan imunitas juga nih minum air kelapa, enak loh. Nah terus minum air kelapa itu yang pakai dagingnya juga enak, yang nggak pakai dagingnya airnya aja juga enak ya, gitu ceritanya. Terus apa lagi ya, ngomong-ngomong soal minum-minuman nih tadi nih, ada air kelapa, ada air jeruk, ada teh manis. Nah kamu tuh seneng yang mana nih? Kalau saya sih seneng semuanya ya kayaknya gitu. Oh ya, ngomong-ngomong juga nih, kenapa sih kita ngomongin makanan sore-sore ya? Ini dalam rangka tips perintil ngabuburit. Ngabuburit, apaan sih ngabuburit ya? Ngabuburit menunggu waktu sore. Jadi kalau zaman dulu kala saya masih di Bandung, itu biasanya ngabuburitnya waktu kecil ya, biasanya di kompleks aja, naik-naik sepeda, nongkrong-nongkrong sama teman sambil nunggu maghrib gitu ya, atau ke masjid ya, dengar ceramah, ngaji gitu-gitulah zaman dahulu kala. Kalau sekarang juga macam-macam sih kegiatan yang biasa digunakan kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang untuk ngabuburit ya. Ngabuburitnya biasanya menunggu maghrib dengan cara jalan-jalan atau wisata-wisata kuliner gitu ya, nyari makanan-makanan bukaan, karena biasanya kan setiap bulan puasa gitu banyak pasar dadakan ya, pasar bazar puasa gitu, bazar Ramadan kan biasanya ada yang jual-jual makanan-makanan buka gitu. Terus ada juga yang yang bagi-bagi takjil gratis gitu ya. Ya lumayan kan kalau dapet gak apa-apa, berkah, alhamdulillah dapat rezeki kan, gak boleh ditolak ya gitu. Oke. Mau cerita apa lagi ya? Kayaknya udah mau buka nih sebentar lagi. Yang ringan-ringan aja deh. Besok kita cerita tentang kue apa ya? Tentang, pokoknya ceritanya selama bulan April nanti cerita tentang kue-kue aja ya gitu. Cerita lagunya istirahat dulu, dan catatan belajar bumbunya juga nanti aja deh, lanjutnya habis lebaran ya. Oke, baiklah kalau gitu saya pamit dulu ya, sampai ketemu lagi besok. Mau cerita tentang kue-kue dan makan-makanan yang asik-asik lah, pokoknya makanan biasa lah, yang biasa untuk orang-orang biasa beli buat snack box atau makanan buka puasa ya. Ya udah kalau gitu, selamat buka puasa semuanya, selamat beraktivitas di bulan Ramadan. Semoga semuanya masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat, dan juga semoga banyak berkah buat kita semua ya. Oke, baiklah kalau gitu saya Iraki pamit dulu, sampai ketemu lagi. Dah.